Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah 5 fase fikih development atau 5 fase perkembangan fikih gitu ya. Nah, ini di video yang pertama ini saya akan bahas 2 fase dulu, yaitu fase di era Nabi Muhammad SAW masih hidup, lalu fase sahabat di mana dimulai daripada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah perkembangan fikih di era Nabi Muhammad masih hidup. Ciri-cirinya adalah Al-Quran ini sebagai primary resource ya, primary sumber hukum utama begitu ya, dimana ijtihad daripada Nabi Muhammad itu sendiri maupun daripada sahabat gitu ya, itu dikonfirmasi atau dikoreksi dengan turunnya ayat. Lalu berikutnya adalah tidak adanya external influence dari budaya Romawi dan Persia ya, no assimilations from Romawi and Persia. Lalu kemudian hanya Al-Quran yang diizinkan untuk ditulis ya, di mana ditulis di kulit, di daun dan seterusnya gitu ya. Dan hanya sedikit hadis yang diizinkan untuk ditulis begitu ya. Nah, di sini ada example-nya, ada contoh ya. Di sini saya coba memetakan contoh aja gitu ya. Ini adalah ijtihad daripada Nabi itu sendiri dan kemudian ijtihad daripada sahabat ya, di masa Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari beberapa contoh. Ada yang dikonfirmasi oleh wahyu, diiyakan oleh wahyu begitu ya. Ada yang ditegur melalui wahyu dan ada juga yang dikoreksi. Nah, di sini contohnya, salah satu contoh aja ya, yang dikonfirmasi oleh wahyu itu adalah ketika Nabi Muhammad menerima seluruh poin perjanjian Hudaybiyah gitu ya, dimana di situ para sahabat merasa sangat berat sekali ya. Salah satu poinnya misalkan untuk menghapus tulisan Muhammad Rasulullah begitu ya. Nah, itu orang Quraisy nggak setuju. Ada kata-kata Rasulullah, akhirnya cuman ditulis Muhammad saja. Nah, lalu kemudian setelah disetujui semua poin-poin perjanjiannya, turunlah surat Al-Fath ayat 1, di mana ternyata perjanjian itu merupakan salah satu perjanjian penting yang menandakan akan datangnya kemenangan umat Islam gitu ya. Itu ada di dalam surat Al-Fath ayat 1 ya. Lalu kemudian contoh yang berikutnya yang berupa teguran gitu ya. Ini adalah kisah yang terkenal, yaitu Abdullah Ummi Maktum. Dan ini merupakan asbabun nuzul turunnya surat Abasa ya, ayat 1-10, di mana Nabi pada saat itu lebih mementingkan ijtihad Nabi, lebih mementingkan untuk berdakwah kepada orang-orang yang terkemuka. Tapi kemudian Abdullah ibu Ummi Maktum itu datang ya, bukan seorang yang punya posisi yang tinggi begitu ya. Lalu kemudian ibaratnya Nabi lebih mendahulukan orang yang punya posisi tinggi tersebut, lalu kemudian ditegur melalui surat Abasa ayat 1-10. Lalu kemudian koreksi. Nah, ini ada beberapa ijtihad Nabi yang dikoreksi oleh Al-Quran, di mana salah satu contohnya adalah kisah tawanan perang Badar. Di sini pendapat Umar versus pendapat Nabi dengan Abu Bakar. Di sini Nabi dengan Abu Bakar ini berbeda. Nabi dengan Abu Bakar itu satu pendapat dan berbeda pendapat dengan Umar, di mana Umar berpendapat bahwa tawanan itu haruslah dibunuh begitu ya. Kenapa? Karena tawanan itu bukan tawanan yang biasa, yaitu tawanan yang sering memusuhi Islam. Lalu kemudian Nabi berpendapat bahwa mereka ditebus saja, sama Abu Bakar juga begitu, ditebus saja. Lalu kemudian turunlah surat Al-Anfal ayat 67 yang membenarkan pendapat Umar seperti itu. Jadi di sini pendapat Nabi dikoreksi ya. Lalu kemudian kisah rahasia istri beliau, yaitu Hafsah ya, yang mengetahui. Di sini ada 2 versi gitu ya. Ada 2 versi. Yang pertama adalah sebelumnya Nabi meminum madu di rumah istri beliau yang bernama Zainab. Lalu kemudian timbul perasaan cemburu begitu ya daripada istri beliau, yaitu Hafsah, lalu memberitahu kepada Aisyah. Lalu kemudian Nabi mengharamkan yang halal, yaitu mengharamkan meminum madu. Turunlah surat At-Tahrim ayat 1-5. Nah, ini kemudian dikoreksi bahwa tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Madu adalah sesuatu yang halal, tidak boleh diharamkan. Lalu versi yang kedua adalah di mana Nabi bersama budak yang baru dibebaskan gitu ya, Maria Al-Qibtiyah. Lalu kemudian muncullah rasa cemburu dari istri beliau, yaitu Ibunda Hafsah. Nah, di sini Nabi lebih kurangnya ya bilang ke Hafsah bahwa ini adalah rahasia dan tidak boleh dibocorkan begitu ya. Lalu tapi kemudian Hafsah kemudian memberitahu kepada Ibunda Aisyah yang kemudian timbul perasaan cemburu tersebut. Lalu kemudian turunlah surat At-Tahrim ayat 1-5. Nah, berikutnya dari sisi sahabat ya, ada ijtihad yang sahabat lakukan lalu kemudian dikonfirmasi atau disetujui, dan juga ada yang ditolak seperti itu. Nah, contoh yang dikonfirmasi adalah ijtihad sholat asar di Bani Quraizoh, di mana Nabi membetulkan kedua kelompok ya. Ada yang sholat di Bani Quraizoh dibetulkan, yang sholat segera juga dibetulkan, tidak disalahkan. Artinya di sini ijtihad itu terbuka ya. Ijtihad itu bisa, 2 pendapat itu bisa diterima seperti itu. Lalu kemudian konfirmasi Nabi terhadap ijtihad Muaz bin Jabal yang ditanya saat hendak diutus ke Yaman, di mana Muaz bin Jabal ditanya siapakah yang kepada apakah engkau akan berpegang kalau misalkan tidak engkau temukan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis seperti itu. Lalu Muaz bin Jabal kemudian menyatakan bahwa akan berpegang kepada
Al-Quran, lalu hadis gitu ya. Kalau misalkan tidak ditemukan, baru dia akan menggunakan pendapatnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada pendapat Umar bin Khattab yang kemudian juga dibetulkan oleh wahyu yang tadi ya, pendapat akan tawanan perang Badar yang dibenarkan oleh wahyu surat Al-Anfal ayat 67. Lalu Umar bin Khattab juga dibenarkan lagi ketika meminta Nabi untuk tidak mensolatkan tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay. Di sini pendapat Umar tersebut dibenarkan oleh surat At-Taubah ayat 84. Lalu kemudian ada kisah sholat qobliyah setelah subuh dari Qais bin Fahad. Ini Nabi mendiamkan, artinya tidak menolak hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada yang berbentuk correction, ini ijtihad daripada sahabat yang kemudian dikoreksi oleh Nabi. Di sini ada kisah di mana Nabi menolak 3 sahabat yang tidak mau berbuka, artinya mau berpuasa terus, tidak mau menikah dan tidak mau tidur, ingin beribadah terus. Nah, di sini Nabi menolak ya ijtihad sahabat tersebut dan menyatakan aku berbuka, aku menikah dan aku tidak selalu tidak tidur gitu ya. Aku tetap tidur seperti itu. Narasi hadisnya lebih tepatnya nanti coba dicek ya. Dia tidak boleh terus-terusan untuk seperti ini, tidak menikah, tidak berbuka dan tidak tidur untuk terus sholat. Lalu berikutnya adalah ijtihad. Ini diriwayatkan dari Jabir gitu, di mana ada sahabat yang meminta fatwa kepada sahabat yang lain untuk bertayamum saat sedang luka. Jadi saat tertimpa batu begitu ya, mungkin kepalanya berdarah, berluka, lalu kemudian sedang junub dan harus mandi gitu ya. Sahabat yang memberi fatwa tersebut itu mengutarakan harus tetap mandi dengan air. Lalu akhirnya sahabat yang terluka tadi wafat. Nah, di sini Nabi marah ya dan menyatakan Anda membunuh sahabat tersebut begitu ya. Kenapa? Karena Anda terburu-buru memberikan fatwa seperti itu. Nah, di sini dari contoh-contoh ini berarti kita bisa menemukan ya contoh bahwa Nabi sendiri adalah melakukan ijtihad gitu ya, lalu kemudian dikonfirmasi atau dikoreksi oleh wahyu gitu ya. Sahabat juga melakukan ijtihad lalu kemudian dikoreksi oleh Nabi atau bahkan dikoreksi oleh wahyu gitu ya, dikoreksi atau dikonfirmasi oleh wahyu seperti Umar bin Khattab. Lalu kemudian fase yang kedua, di mana ini adalah fase setelah Nabi wafat gitu ya, ditandai oleh expansion atau penaklukan ya atau perluasan wilayah Islam, dan ini menimbulkan isu-isu baru seperti itu ya. Lalu rapid conquest, penaklukan yang sangat cepat gitu ya, khususnya di era Umar bin Khattab, dan ini bertemu dengan unfamiliar customs ya, budaya-budaya baru seperti itu. Lalu juga membutuhkan new rulings in light of Quran dan Sunnah, serta di fase kedua ini adalah perkenalan terhadap ijma gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa hal di sini. Yang pertama adalah tentang dari Abu Bakar, contohnya adalah ijtihad politiknya Abu Bakar di mana memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini adalah meski awalnya ya ditolak oleh Umar bin Khattab dan para sahabat. Kemudian Abu Bakar menyatakan bahwa ini bukan hanya masalah membayar zakat, tapi ini keterkaitannya adalah tidak ingin tunduk terhadap negara Islam, maka harus diperangi. Lalu berikutnya adalah Umar ya, banyak ini ya dari sisi ekonomi dalam pemerintah Umar, contohnya adalah tidak membagi tanah hasil penaklukan wilayah kepada umat. Sebelumnya ghanimah itu dibagikan kepada para sahabat apapun bentuknya, tetapi kemudian di zaman Umar ini untuk tanah gitu ya, kepemilikannya tetap pada negara, dan bagi pemilik yang memiliki sebelumnya itu dikenakan pajak atau kharaj gitu ya atas dasar pengelolaan. Jadi kalau misalkan semakin produktif maka kharajnya akan semakin tinggi yang dibayarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sisi-sisi ekonomis yang bermanfaat bagi pemerintahan umat Islam pada saat itu, di mana belum tentu jika dibagikan itu dapat diproduktifkan oleh umat Islam ya, juga bisa memunculkan feodalisme atau tuan-tuan tanah baru, dan itu menimbulkan perpecahan gitu ya. Maka kesimpulannya adalah Umar tidak ingin menimbulkan perpecahan di umat Islam, sehingga tanah itu dikuasai oleh negara dengan cara yang sangat efisien, yaitu menggunakan kharaj gitu ya. Berikutnya adalah tidak lagi membayar zakat kepada suku-suku non-muslim pada pemerintahan Umar. Kenapa? Karena Umar sudah memandang umat Islam itu sudah kuat gitu ya. Dulu mungkin sebelumnya agar tidak diganggu, umat Islam membayar kepada suku-suku non-muslim agar tidak diserang. Tapi sekarang umat Islam sudah sangat kuat ya, jadi tidak perlu lagi membayar zakat kepada suku-suku non-muslim. Lalu berikutnya adalah menangguhkan hukuman potong tangan saat paceklik ya, atau ramadah. Di sini Umar menangguhkan hukuman potong tangan terhadap salah satu sahabat ya, mungkin yang mencuri atas dasar kebutuhan kelaparan seperti itu ya. Dan juga pengumpulan mushaf ya, ini juga kaitannya sama ijma gitu ya. Di zaman Utsman ada beberapa hal, contohnya adalah penambahan azan kedua sebelum khutbah sholat Jumat. Nah, ini adalah ijtihad di zamannya Utsman bin Affan gitu ya. Lalu mengumpulkan mushaf hingga berbentuk menjadi mushaf Utsmani. Di zamannya Ali, contohnya adalah mengurangi hukuman zina kepada budak karena statusnya separuh dari orang yang merdeka. Lalu kemudian di zaman selain 4 khalifah itu ada beberapa sahabat yang menjadi tokoh kunci dalam melahirkan fatwa, contohnya adalah Zaid bin Sabit, ini kaitannya sama waris ya atau faraid. Lalu berikutnya adalah Ibunda Aisyah, fatwa pendapatnya banyak dijadikan rujukan ya. Lalu kemudian salah satunya adalah hukum idah bagi wanita hamil yang dicerai masa idahnya. Ya, bagi wanita hamil kemudian dicerai masa idahnya itu adalah setelah melahirkan. Tidak berbeda dengan 3 quru ya bagi wanita yang bukan hamil atau tidak hamil gitu ya. Lalu berikutnya ada Abdullah bin Umar, ini melakukan ijtihad dengan pendekatan yang tekstual. Artinya pernah dengar ya bahwa Abdullah bin Umar akan melakukan apapun yang Nabi lakukan ya. Contohnya misalkan seperti
cara berkendara unta ketika Nabi Muhammad katakan melewati jalan itu, maka Abdullah bin Umar itu akan melalui jalan itu juga. Di sini menunjukkan Abdullah bin Umar ini sangat tekstual sekali, artinya tidak melakukan sesuatu tanpa ada nas atau teks yang jelas seperti itu. Lalu kemudian ada Abdullah bin Abbas, ini pendekatannya lebih fleksibel, di mana beliau lebih menerima menggunakan roi ya atau logika begitu ya, dan qiyas serta maqasid seperti itu. Nah, kemudian ijma ya yang tadi diperkenalkan gitu ya. Beberapa contohnya adalah tarawih menjadi 20 rakaat ini zamannya Umar bin Khattab gitu ya. Ini adalah ijma para sahabat. Lalu kemudian pembunuh tidak menerima warisan, ini juga ijma para sahabat ya. Di mana kalau misalkan ada seorang yang membunuh ayahnya gitu ya untuk mendapatkan warisan, maka dia tidak akan menerima warisan tersebut. Lalu kemudian memerangi kaum murtad dan orang yang menolak zakat, ini juga merupakan ijma para sahabat pada saat itu. Serta pengumpulan mushaf. Ini adalah contoh kesepakatan para sahabat ya pada saat itu. Oke, itu adalah fase pertama dan fase kedua dari fikih perkembangan fikih seperti itu.